Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan walaupun di dunia maya. Insyaallah pertemuan ini barokah dan manfaat untuk kita yang sedang bertemu atau untuk siapapun yang menyaksikan pertemuan ini dimanapun dan kapanpun. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, tidak terasa bulan suci Ramadan sudah lewat hari yang ke-21. Sebentar lagi masuk maghrib, finish yang 21-nya. Kita masuk malam 22 Ramadan nanti malam. Nggak terasa begitu cepat perjalanan waktu, sebagaimana dikatakan bahwasanya nanti mendekati kiamat, berkahnya waktu itu akan semakin dicabut ya. Waktu setahun itu seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Begitu cepat waktu itu nanti akan berlalu. Nah, kita masih diberi kesempatan berada di 10 hari yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat walafiat dan diberi taufik untuk mengamalkan amal-amal soleh dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang Lailatul Qadar. Ya, pertanyaannya menarik, puasanya di siang hari, tapi kok Lailatul Qadar gitu ya, bukan Naharul Qadar gitu. Ya, bukan siang yang bernilai, tapi justru malam yang bernilai. Kenapa malam hari bukan siang hari? Sementara waktu puasanya itu, walaupun ibadahnya sepanjang hari Ramadan, tetapi waktu puasanya di siang hari. Di sini ada isyarat bahwasannya di malam-malam Ramadan kita harus lebih meningkatkan ibadah. Siang hari kita ibadah, malam-malam Ramadan kita harus lebih meningkatkan ibadah. Artinya puasa itu bukan hanya dari waktu subuh sampai waktu maghrib, tetapi puasa itu ya sepanjang hari. Ya, ibadahnya sepanjang hari. Hanya saja yang ibadah dalam bentuk puasanya menahan lapar dan dahaga dan meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa pada waktu mulai subuh sampai maghrib. Bukan berarti selepas maghrib dan sebelum subuh kita tidak beribadah. Justru setelah masuknya waktu maghrib itu saat kita untuk gaspol kata orang. Ya, semakin meningkatkan ibadah kita, semakin menginjak itu gas dengan melakukan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, kemudian kita tadarus Al-Quran, ataupun membaca Al-Quran sendiri, ya, berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan juga tadarusnya Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ikhwani rahimakumullah, Lailatul Qadar ini malam yang Allah karuniakan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang terdahulu nggak ada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu hanya ada di umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa umatnya Rasulullah diberi Lailatul Qadar? Ini karena rasa cemburunya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kepada orang-orang soleh di zaman yang dahulu. Di zaman dahulu, di zaman Bani Israel dan sebelumnya, itu ada orang-orang soleh yang selama 1000 bulan ibadah, ya, tanpa henti. Umurnya panjang-panjang. Disitulah sahabat kemudian merasa cemburu, iri yang baik. Ya, kami ini umurnya sedikit. Umur kami tidak panjang, 60-70 tahun, kemudian harus pindah ke akhirat. Mau nggak mau akan digusur ke akhirat. Rata-rata 60-70 tahun. Nah, nanti di akhirat kita akan kalah ini dengan orang-orang terdahulu yang usianya panjang-panjang, usianya ratusan tahun, bahkan ada yang lebih dari 1000 tahun. Sementara kita di bawah 100 tahun. Nanti kalah nih di akhirat ini. Maka turunlah Lailatul Qadar. Bahwasanya umatnya Rasulullah SAW di setiap bulan suci Ramadan dikasih bonus namanya Lailatul Qadar. Siapa mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala ibadahnya orang-orang zaman dahulu yang ibadahnya 1000 bulan itu
sama Allah Ta'ala dikasihkan kepada orang yang dapat Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang diberi Allah Lailatul Qadar. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat kita, dan semua orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu seperti apa? Yang pertama jelas, orangnya tidak durhaka sama orang tua. Kalau ibadahnya seperti ibadahnya Nabi sekalipun, ibadahnya seperti ibadahnya malaikat sekalipun, kalau dia durhaka sama orang tua, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu mari kita cek diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Kalau hubungan kita kurang baik, maka saatnya, ya sekarang ini, bukan nunggu hari raya. Saat inilah saatnya kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kadang-kadang kita ini aneh, kalau hubungan sama atasan cepat upaya yang perbaiki, takut dipecat. Berupaya yang perbaiki segera. Mohon maaf yang belum menikah, hubungan dengan calon istri atau calon suami, nggak enak sedikit, segera pengen diperbaiki, karena takut gagal nanti. Suami istri, hubungannya renggang dikit, Masya Allah tuh suami berjuang minta maaf sama istrinya luar biasa, maafkan saya, maafkan saya. Istri berjuang minta maaf sama suaminya luar biasa, maafkan saya, maafkan saya. Demi apa? Demi menjaga agar tidak kehilangan pasangannya. Ketika kita punya teman bisnis, rekanan bisnis, ternyata dia seorang buyer yang bagus, dia konsumen yang handal, konsumen yang punya prioritas tinggi di antara konsumen-konsumen kita. Kalau kita mengecewakan hatinya sedikit, kita akan berjuang gimana caranya agar dia mau memaafkan kita. Demi apa? Keuntungan duniawi yang nggak seberapa. Tetapi ketika Allah katakan ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, ridha Allah bergantung ridha orang tua, amarah Allah bergantung amarah orang tua. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit. Wan asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin, atau kama qala sallallahu fi haditsil qudsi. Barang siapa berpagi hari dia menyenangkan aku, kata Allah Ta'ala, dengan melakukan banyak kebajikan, amal soleh, hal-hal yang buat Allah senang, tetapi dia membuat marah orang tuanya, maka aku benci kepadanya, aku nggak ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang di pagi hari buat aku kecewa, kata Allah Ta'ala, buat aku marah, tetapi di pagi itu dia menyenangkan orang tuanya senang dengan dia karena perbuatan baiknya kepada orang tua tersebut, maka aku pun ridho kepadanya. Allah memaafkannya dan Allah pun ridho kepadanya. Ikhwani rahimakumullah, orang tua yang begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala seringkali kita anggap biasa-biasa saja dan kurang berharga, sehingga upaya kita untuk menyenangkan, untuk meredam amarahnya tidak sebanding dengan upaya kita kepada orang lain, dan ini naudzubillah min dzalik. Sisa hari 9 hari atau berapa hari yang masih ada di bulan suci Ramadan ini, kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Termasuk di antara orang tua adalah orang tuanya pasangan hidup kita, alias mertua. Orang tua pasangan hidup kita ini orang tua kita. Nah, seringkali dijadikan second class. Nah, seperti bukan orang tuaku itu, bukan ayahku, bukan ibuku. Itu orang tua suamiku, itu orang tua istriku. Ikhwani rahimakumullah, orang tuanya suami atau orang tuanya istri adalah orang tua kita. Pasangan hidup kita ini punya ayah dan ibu, maka ayah dan ibunya adalah orang tua kita. Kita harus hargai, hormati, muliakan seperti kita menghargai, memuliakan orang tua kita masing-masing, orang tua kita kandung. Maka kita akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak akan dapat Lailatul Qadar selain orang yang durhaka sama orang tua, naudzubillah min dzalik, adalah orang yang bermusuhan dengan orang lain. Jadi jangan nunggu Idul Fitri baru bermaaf-maafan, salah besar itu ya. Maaf-maafan kok nunggu Idul Fitri, itu salah, super salah. Karena setiap muslim itu harus segera minta maaf dan harus segera memaafkan siapapun, nggak nunggu bahkan nanti. Diceritakan seorang Habib di Hadramut sana, seorang ulama besar, suatu ketika lagi ngajar santri-santrinya, murid-muridnya, dicaci maki dengan cacian yang luar biasa, yang layak marah itu. Habibnya nggak marah, ya, ulamanya ini nggak marah, dicaci maki, dihina oleh seorang di dalam masjid di depan murid-muridnya.
Beliau diam saja. Kemudian beliau pulang ke rumah. Sampai di rumah beliau menangis. Ya, beliau menangis. Istrinya pun bertanya, kenapa kamu menangis? Maka dijawab, tadi di masjid saya dicaci maki orang. Istrinya berkata, kamu dicaci maki orang kok nangis? Tidak benar ini nangis. Seharusnya kamu gak nangis dicaci maki orang. Yang harus jiwa besar, maafkan orang tersebut. Suaminya menjawab, saya menangis bukan karena saya dicaci maki. Lah kenapa kamu nangis? Saya nangis karena saya terlambat memaafkannya. Kenapa saya memaafkannya baru di rumah ini? Sementara di masjid tadi saya cuma bisa bersabar, ya, introspeksi diri bersabar, tapi saya belum sempat memaafkannya. Kenapa baru sampai rumah saya maafkan? Saya terlambat memaafkan. Betapa buruk saya ini. Masya Allah. Terlambat memaafkan, merasa buruk. Ini orang-orang soleh. Di luar bulan suci Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan, kita tidak boleh menyimpan permusuhan dengan siapapun. Orang yang bermusuhan dengan orang lain, musyahin, orang yang bermusuhan dengan muslim yang lain, maka tidak akan mendapatkan rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka, dan Lailatul Qadar. Semua bonus besar itu diblokir, ya. Rekeningnya diblokir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak bisa mendapatkannya. Karena itu, kalau kita masih punya permusuhan dengan siapapun, maafkan. Karena rugi adalah kita sendiri yang rugi, bukan orang lain. Kalau kita punya hati memusuhi orang, hati kita yang sakit. Ruang gerak kita pun akan jadi terbatas. Ruangan di mana ada orang yang kita musuhin, kita akan nggak nyaman masuk di dalamnya. Suatu forum di mana ada orang yang kita musuhin, kita nggak akan nyaman masuk di forum tersebut. Sehingga ruang gerak kita menjadi sempit, menjadi terbatas. Tapi kalau hati kita ini lapang, sebagaimana tadi Pak Samsir di awal sambutannya mengatakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, mengutip doanya Nabi Musa alaihissalam, kalau hati kita lapang, maka urusan kita semua akan jadi mudah. Makanya minta, ya Allah lapangkan hatiku, ya Allah mudahkan urusanku, ya. Kalau hatinya ini lapang, maka urusannya semua nanti akan jadi mudah. Karena itu nggak boleh ada seorang muslim punya hati yang menyimpan kebencian pada muslim yang lain, apalagi kebencian kepada kakak kandungnya, adiknya, pamannya, bibinya, sanak kerabatnya, ya. Orang-orang yang punya hubungan kekerabatan itu jauh lebih nggak boleh. Kepada orang lain yang jauh pun nggak boleh kita memusuhin, apalagi kepada sanak kerabat. Yang rugi kita sendiri, dunia rugi, akhirat sendiri. Kita akan rugi yang besar. Karena kalau kita nggak memaafkan orang lain, nanti di akhirat udah berandai-andai saja kita insya Allah masuk surga. Amin, Allahumma amin. Ya, masuk surga. Rombongannya rombongan keren nih. Rombongannya orang-orang besar sama ulama-ulama besar. Kita masuk surga nih. Udah jalan bareng ulama-ulama mau masuk surga. Tiba-tiba kita akan di stop oleh penyekatan. Ya, penyekatan masuk surga. Nanti masuk surga ada penyekatan-penyekatan juga. Ya, walaupun lancar masuk surga, tapi ada yang disekat. Siapa yang disekat? Orang yang masih belum menyelesaikan urusannya dengan manusia yang lain. Ini ada fulan di dunia, dulu belum kamu maafkan. Sekarang fulan lagi disidang di akhirat ini, kamu harus dihadirkan sebagai saksi. Dan itu tidak boleh ada persidangan di surga. Persidangannya harus di luar surga. Ikhwani rahimakumullah. Sudah di dunia dia buat kita ruwet, di akhirat membuat kita ruwet lagi. Masya Allah. Apakah kita mau seperti itu? Jadi kita harus berpikir yang cerdas. Berpikir yang cerdas. Nah, kalau emang ada orang buat kita sebel, buat kita nggak enak, nggak nyaman di dunia ini, jangan sampai di akhirat buat kita sebel, di akhirat buat kita nggak nyaman. Maka kita maafkan orang tersebut. Kita katakan, aku adalah laut. Ya, aku adalah laut, jadi ya maafin semua orang. Gitu aja kok repot. Cuma ngasih maaf kok susahnya luar biasa. Wah, dia mantan suami saya Habib, Ustadz Kiai, dia mantan suami saya. Dia nyepelin luar biasa. Dia dulu menzolimi saya luar biasa. Dia, Masya Allah, sudah jadi mantan masih nyusahin, kan luar biasa. Nah, udah jadi mantan masih nyusahin, nanti di akhirat mau nyusahin lagi. Apakah kita akan seperti itu? Apakah kita mau yang jadi seperti itu? Maka harus berpikir cerdas. Lah, hati saya akan saya buat lapang, saya maafkan semua orang. Di dunia saya mau nyaman, di akhirat saya mau jauh lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah mudmunul khamr. Orang yang kecanduan miras atau narkoba dan sejenisnya. Ya, kecanduan minuman keras atau obat-obat yang memabukkan dan sejenisnya. Maka orang-orang yang seperti itu, naudzubillah min dzalik, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Karena itu masih ada waktu.
siapapun kita, kalau kita punya satu di antara tiga hal tadi, mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ikhwani rahimakumullah, gimana caranya biar dapat Lailatul Qadar? Ya, caranya yang tiga tadi dihindari, kemudian ada tambahan lagi. Apa itu? Jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah, khususnya sholat isya. Sholat isya berjamaah. Karena ada dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang sholat isya-nya berjamaah, selalu selama bulan suci Ramadan, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita isya-nya berjamaah, kita dapat tiket nih. Tiket dapat Lailatul Qadar. Syaratnya kita ikut sholat isya berjamaah. Nah, kalau kita sholat isya-nya nggak berjamaah, maka kita akan kehilangan kesempatan nih dapat Lailatul Qadar. Ya, kecuali kalau mungkin ada uzur yang berat sehingga tertinggal jamaah karena uzur, bukan karena kemalasan, bukan karena kesengajaan, tapi karena suatu hal tidak bisa berjamaah, maka Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau kita udah rajin jamaah isya ini berjamaah, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya, kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, kita doakan muslimin wal muslimat, kita doakan orang-orang soleh untuk dapat Lailatul Qadar. Kita doakan, ya Allah, beri umat Rasulullah semuanya dapat Lailatul Qadar, jadikan semua umat Rasulullah dapat Lailatul Qadar. Terus kita pilih orang-orang khusus. Ya Allah, jadikanlah fulan dapat Lailatul Qadar, jadikan fulan dapat Lailatul Qadar. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mendoakan orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut, maka akan ada malaikat yang berkata kepada kita, yang minta sama Allah Ta'ala, walaka mithluh, untukmu juga hal yang sama. Ya Allah, beri dia yang sama, beri dia Lailatul Qadar juga. Malaikat yang mendoakan kita dapat Lailatul Qadar ketika kita mau mendoakan orang lain untuk dapat Lailatul Qadar. Karena itu jadikan kebiasaan agar kita berdoa dengan bentuk jamak. Ya Allah, beri kami Lailatul Qadar. Sambil kita niatkan kami itu siapa? Pasangan hidup, orang tua, sahabat, kawan-kawan, teman-teman, umat Islam semuanya. Doakan semuanya dapat Lailatul Qadar. Nanti insya Allah kita akan dapat keuntungan yang besar. Feedbacknya itu kita. Ya, kita akan dapat feedback yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya jangan lupakan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada istri tercinta beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita masih ingat Sayyidatuna Aisyah ini istri Rasulullah SAW yang sangat cerdas. Sangat cerdas, belia, dan sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Karena itu pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Duhai Rasulullah, kalau saya ketemu malam Al-Qadar, saya harus minta apa gitu? Apa yang harus saya ucapkan? Minta apa sama Allah Ta'ala?" Karena Sayyidatuna Aisyah paham, radhiyallahu anha, malam Al-Qadar ini malam yang sangat bernilai. Malam di mana Allah kasih macam-macam, Allah kasih hadiah macam-macam, Allah kasih bonus macam-macam. Dan Allah akan nanya sama banyak, mau minta apa kamu? Kamu butuh apa? Kamu pengen apa? Maka disitulah Sayyidatuna Aisyah berpikir, radhiyallahu anha, kalau saya nanti ketemu Al-Qadar, saya minta apa enaknya ya? Tanya pada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun mengatakan, "Quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim." Maka dirangkai jadi doa itu ya, yang dibaca bulan suci Ramadan, dirangkai dengan hadis Rasul yang lain menjadi doa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, dibaca 3 kali, ditutup dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dibaca 3 kali, ditutup dengan ya karim tersebut. Nah, ini dibaca sebanyak mungkin selama bulan suci Ramadan, khususnya di malam Al-Qadar. Ya, saya punya cerita menarik. Salah seorang temannya sepupu saya, berbelas-belas tahun yang lalu, salah seorang teman sepupu saya, yang dulunya dia masih di masa lampaunya, dia beberapa kali minum minuman keras. Kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala. Kemudian bektinya sama ibunya luar biasa. Sangat berbakti pada ibunya. Nah, suatu hari di bulan suci Ramadan, ba'dal asar, setelah waktu asar, biasa berdua boncengan naik motor sama sepupu saya, cari santap berbuka untuk keluarga di rumah. Nah, karena berangkat tuh belum sholat asar, biasa memang seperti itu, cari masjid untuk sholat asar berjamaah di masjid. Biasanya demikian, kalau masjidnya udah jamaahnya selesai, ya berjamaah sendiri. Motor diparkir oleh sepupu saya, kemudian temannya wudhu, temannya sholat sunnah di masjid. Sepupu saya kemudian berwudhu. Nah, apa yang terjadi?
Sepanjang perjalanan tadi, waktu di motor, ini temennya di belakangnya diboncengkan tuh nanya, apa yang dibaca ya enaknya kalau Ramadan seperti ini? Teman saya ngucapkan, baca itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Seperti yang saya baca di awal tadi. Maka ia pun membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah sampai naik motor tuh. Sampai ke masjid yang tadi sudah saya ceritakan, kemudian wudhu dan seterusnya. Nah, temannya sepupu saya sholat sunnah. Ketika sholat sunnah takbir, ya tiba-tiba terjatuh. Allahu Akbar, terus terjatuh. Ternyata terjatuhnya itu meninggal dunia. Jadi Allahu Akbar, meninggal dunia. Jadi meninggal dunia husnul khotimah. Dalam keadaan sholat di masjid, dalam keadaan berpuasa. Itu barokah dari baca doa tersebut. Jangan kemudian jadi takut. Waduh Habib, nanti kalau saya baca kemudian saya mati gimana? Masya Allah. Nah, ini pola pikir yang salah. Jadi kita baca insya Allah panjang umur. Tapi kalau umurnya datang, ya insya Allah husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Nah, minimal apa? Minimal kalau kita baca doa tersebut, kalau kita ketemu Lailatul Qadar dan kita nggak paham, maka kita udah minta yang terbaik. Sesuatu yang Rasul ajarkan SAW kepada istrinya tercinta. Nggak mungkin yang nggak baik. Pasti yang super, the best yang diberikan oleh Nabi SAW kepada istrinya. Ucapkan ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Duhai Allah yang maha pemaaf, tolong maafkan kami. Tolong maafkan saya. Minta maaf sama Allah. Jadi permohonan terbaik sama Allah itu minta maaf. Ya, minta maaf sama Allah itu yang paling baik. Dan kita nggak akan dimaafkan sama Allah kalau kita nggak memaafkan orang lain. Kalau kita suka maafkan orang lain, maka kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara tips gimana caranya biar kita dapat barokahnya Lailatul Qadar. Nah, yang terakhir, ini 10 hari terakhir tersisa ini, mari kita lebih peka kepada orang-orang di sekitar kita. Sanak kerabat, karyawan, meskipun sudah kita kasih gaji itu karyawan kita, bawahan kita udah dikasih gaji, kalau kita sebagai bos punya anak buah, mungkin udah dapat gaji dari kantor, tapi ya kita sadar diri, mawas diri. Gaji kantor ini cukup nggak sih buat teman-teman kita itu? Kalau nggak cukup, kita tahu harga beras sekarang 1 kilo berapa. Dia untuk zakat fitrahnya 3 kilo, pendapat yang lebih aman 3 kilo, umumnya 2,5, ya tengah-tengahnya 2,7 kilo. 3 kilo, kalau dia anaknya 5, dia sendiri 1, istrinya 1, udah 7. Ya, 7 kali 3, 21. 21 kilo, 20 kilo harus dia siapkan untuk zakat fitrahnya. Berapa uang yang harus dia keluarkan? Mungkin buat sebagian besar ringan, tapi buat sebagian besar itu berat. Ya, maka kita lihat nih, sekitar kita, teman-teman kita di kantor, yang gajinya mungkin jauh di bawah kita. Siapkan nih uang ya, untuk membantu saudara-saudara kita. Uang, cash, ya lebih manfaat daripada kasih pakaian, kasih apa sekarang ini modelnya orang kasih itu anter-anter itu kan ya, apa tuh pampers. Oh pampers salah ya, hampers, hampers. Ya, sedikit canda biar nggak tegang ini. Wajahnya banyak tegang-tegang ini. Nah, hampers itu boleh sih kasih hampers, tidak jadi masalah. Tapi kalau orang yang butuhnya uang kasih hampers kan sayang nanti, kurang tepat sasaran. Nah, untuk saudara-saudara kita yang memang gajinya itu jauh di bawah kita mampu menghitung lah, oh ini nggak mungkin cukup ini, nggak mungkin cukup. Nah, kita ambil berapa orang, nih, saya kasih dia di luar THR, ya di luar gaji kantor, bagian dari sedekah saya. Karena sedekah itu di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Tapi beliau adalah manusia yang super dermawan di bulan suci Ramadan. Ajwad ya, yang paling dermawannya Rasul di bulan Ramadan. Bulan lain sudah paling dermawan, di bulan Ramadan super dermawan. Nah, ini harus kita contoh. Kita harus bisa menjadi manusia yang lebih dermawan. Jangan nunggu udah nanti hari raya saja deh. Saya mau bagi-baginya hari raya. Butuhnya bukan hari raya, sebelum hari raya butuhnya. Nah, jangan kita salah berpikir. Kalau hari raya mau kasih lagi, alhamdulillah, semakin bagus, semakin banyak yang diberi akan semakin berkah, semakin bagus untuk orang banyak dan untuk kita dunia maupun akhirat.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan 25 menit ini manfaat. Jazakumullah khairan. Saya tidak akan bicara panjang-panjang, tapi mudah-mudahan barokah. Bisa kita amalkan. Tolong sampaikan sama yang lain. Kalau masih mungkin ada yang hubungannya dengan orang tuanya kurang baik, Anda mengetahuinya, tolong sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang santun agar berubah. Karena keberkahannya akan dicabut sama Allah Ta'ala, tidak ada barokahnya. Sekaya apapun dia, setampan apapun dia, secantik apapun dia, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sehebat apapun ilmunya, la sya'indallah. Nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada nilainya di sisi makhluk-makhluk yang dicintai Allah Ta'ala. Di sisi para anbiya wal mursalin, di sisi malaikatul muqarrabin, di sisi bahkan batu-batu di sekitarnya sebetulnya lagi melaknat dia itu. Tempatnya dia pinjak marah sama dia, karena semua yang dimurkai Allah, makhluknya Allah semua juga murka sama dia, selain manusia dan jin. Ya, karena manusia dan jin kena taklif, sehingga ditutup, dihijab dan terhijab. Mudah-mudahan kita kelak termasuk orang-orang yang tidak terhijab, bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho Allah Ta'ala dengan ridhonya orang tua kita masing-masing. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan atas waktunya. Wa'alafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, doanya saya mengajak semuanya berdoa bersama yang tadi. Kita baca tiga kali seperti tadi ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.